Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk hari yang ke-8 dari Ramadan kita. Mudah-mudahan sampai di 10 hari yang pertama kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan materi saya yang kemarin, saya ingin meralat dulu dari bacaan kemarin saya yang ayat yang saya baca gitu ya. Kalau kemarin saya membaca dengan yudhillu may yasha wa yu'adhibu may yasha, padahal ayat yang saya maksud adalah yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha ya. Sebenarnya saya hanya ingin menekankan pada huruf shinnya itu ya, karena shin itu ketika tidak dibaca dengan shin yang benar gitu ya, bahwasanya kalau yang dimaksud Allah pada ayat itu adalah Allah itu menghinakan terhadap yang dikehendaki dan memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki gitu ya. Tapi ketika shin itu tidak dibaca dengan secara benar, maka akan terbaca yudhillu may yasha. Kalau sa'a yasu'u itu artinya jelek gitu ya. Maka kan sangat-sangat jauh sekali dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ibu-ibu yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan materi yang kemarin gitu ya, yaitu tentang kewajiban seorang muslim terhadap Al-Qur'an ya. Sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, menjadi salah satu ya dari rukun iman bahwasanya kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, beriman kepada kitab Allah itu diantaranya adalah beriman kepada Al-Qur'an gitu ya. Kalau pada beberapa hari yang lalu saya sampaikan ada kewajiban seorang muslim terhadap Al-Qur'an itu, yang pertama adalah mengimaninya ya. Mengimani Al-Qur'an dengan seluruh isi-isinya tanpa ada keraguan ya, dengan ayatnya ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. La raiba fihi berarti memang betul-betul tidak ada keraguan di dalamnya dan kita tidak boleh meragukannya. Kita harus yakin, kita harus mengimaninya sepenuhnya, dari perintahnya, larangannya, kisahnya, semuanya harus kita imani. Dan yang kedua, kemarin sudah saya sampaikan adalah mempelajarinya. Nah, mempelajari Al-Qur'an itu dalam mempelajari Al-Qur'an itu dalam banyak hal gitu ya. Mempelajarinya, memahaminya. Nah, pada pertemuan yang kemarin saya sampaikan mempelajarinya itu yang paling dasar itu adalah mempelajari cara membacanya. Kewajiban kita sebagai seorang muslim itu untuk mempelajari baca Al-Qur'an. Karena ketika kita membaca Al-Qur'an ya, tentunya membaca Al-Qur'an dengan secara yang benar ya, dengan fasohah yang baik, makhorijul yang baik gitu ya, sifatul huruf yang benar, berkaidah tajwid. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an dengan kebenaran-kebenaran itu, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan dari setiap huruf yang akan kita baca. Maka itu menjadi kewajiban kita ya, untuk belajar membaca Al-Qur'an dengan secara benar gitu ya. Karena ketika Al-Qur'an itu tidak dibaca dengan secara benar, maka seperti yang saya sampaikan kemarin, bisa jadi akan terjadinya perubahan makna gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, mempelajari Al-Qur'an itu baik pada sisi bacanya juga termasuk pada sisi pemahamannya gitu ya. Karena ketika kita memahami Al-Qur'an, maka kita akan tahu apa sih kewajiban-kewajiban kita itu. Apa sih yang harus kita tinggalkan gitu. Mana sih yang harus kita ambil sebagai ibrah gitu ya. Maka memahami Al-Qur'an itu yang paling pas itu adalah melalui kajian tafsir gitu ya. Kita tahu bahwasanya sekarang di negara kita Indonesia itu sudah banyak terjemahan tafsir ya, tafsir Al-Marawi, Jalalain ya, Ibnu Katsir, itu hampir semuanya sudah ada terjemahannya gitu. Tapi ketika kita membaca terjemahan tafsir gitu ya, karena itu adalah sebuah produk bahasa yang berbeda gitu ya, atau penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka tidak akan bisa didapati sebuah makna yang pas gitu ya, yang pas sesuai dengan
teks aslinya gitu ya. Maka kita masih perlu harus mencerna dan mencerna lagi gitu ya. Kalau kita tidak mempunyai landasan bahasa Arab yang baik, itu cukup kesulitan untuk memahami tafsir itu ya. Nah, untuk memahami Al-Quran itu yang paling mudah adalah kita membaca terjemahnya dari Quran apapun, dari cetakan manapun, dari cepak maupun pada percetakan yang lain gitu. Kita berusaha gitu, sering-sering membaca terjemahnya. Dengan membaca terjemahnya itu kita akan tahu gitu ya, kita akan tahu apa sih yang dikehendaki Allah gitu ya, apa sih perintah-perintah Allah kepada kita gitu ya. Jadi seperti misalnya saya ambil sebuah contoh itu ya. Ada ayat yang memerintahkan kita itu, walaupun itu sebagai ibadah tambahan itu ya. Ayat yang berbunyi fatahajjatna filatalak masa ayakura rabbuka maqama mahmuda gitu ya. Jadi walaupun itu sebuah ibadah tambahan gitu ya, tapi Allah memerintahkan kepada fatahajjat ya, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan. Memang dikatakan sebagai ibadah tambahan. Nah, namun ternyata setelah ayat tentang tahajud itu dilanjutkan dengan waqul, dan ucapkan Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqul batil innal batila kana zahuqa. Ternyata setelah ayat tahajud, setelah perintah tahajud itu, jadi setelah kita diperintahkan untuk bertahajud itu, Allah juga mengatakan waqul, dan ucapkanlah Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul rabbi adkhilni, ternyata kita dan ucapkanlah adkhilni mudkhala sidqin ya, wa akhrijni mukhraja sidqin ya, masukkanlah aku ke dalam sebuah tempat yang baik, wa akhrijni mukhraja sidqin ya, dan keluarkanlah aku kepada tempat yang baik pula. Nah, ternyata itu ada kaitannya gitu. Nah, dengan membaca terjemah itu kita menjadi tahu oh setelah tahajud itu kita disuruh mengucapkan Rabbi adkhilni mudkhalan sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu kita menjadi tahu gitu ya. Atau pada sebuah kisah-kisah itu ya. Sebagaimana pada materi yang kemarin saya sampaikan bahwa Al-Quran itu berisi tentang al-wa'id ya, janji dan ancaman Allah, juga al-kisah gitu ya. Bahkan kisah itu di dalam Al-Quran itu cukup banyak, lebih banyak daripada al-wa'id. Kisah di dalam Al-Quran itu bisa dibilang hampir 75% dari isi Al-Quran ya, dibandingkan dengan al-wa'id. Tapi tentunya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sebuah kisah-kisah yang ada ibrah ya, yang penuh ibrah yang bisa kita ambil ya. Nah, kalau Bapak Ibu membaca seperti di surat Al-Qasas itu sebuah cerita yang sangat menarik ya. Cerita tentang Fir'aun, tentang Asia ya, tentang Asia istrinya, tentang ibunya Fir'aun. Walaupun memang tentang Asia istrinya Fir'aun, anaknya Fir'aun gitu ya, kakaknya Fir'aun itu tidak disebut namanya di dalam Al-Quran itu, hanya disebutkan ibunya Musa gitu ya. Di situ ada sebuah kisah yang sangat menarik gitu ya, dimana ketika Fir'aun mengaku sebagai Tuhan dan dia mendapat sebuah mimpi bahwa kelak yang akan mengalahkan dia nanti adalah seorang pemuda laki-laki, maka dia memerintahkan untuk semua anak laki-laki yang baru lahir itu untuk dibunuh dan membiarkan anak-anak perempuan hidup gitu ya. Nah, ketika ternyata ibunya Musa itu melahirkan seorang anak laki-laki gitu ya, maka Allah memerintahkan untuk membuangnya ke sungai gitu ya, untuk dikintirkan kalau dalam bahasa Indonesianya itu ya, dikintirkan ke sungai gitu ya. Nah, bagi seorang ibu tentunya akan gelisah, maksud anaknya dibuang ke sungai, dikintirkan ke sungai gitu. Ada selalu kegelisahan, takut ya, takut anaknya hanyut, takut anaknya kenapa? Itu adalah sebuah kewajaran bagi seorang manusia gitu ya. Namun Allah menjanjikan gitu ya. Allah menjanjikan bahwasanya nanti kelak anakmu tuh akan engkau asuh gitu ya. Jangan takut gitu ya. Nah, itulah kehebatan dari ibunya Musa itu ya. Dia begitu mendapat ilham itu untuk mengintirkan anaknya, terus diberikan untuk jangan takut nanti kamu akan mengasuhnya, maka menjadi tenang. Walaupun tetap ya,
ibunya Musa itu memerintahkan kepada kakaknya Musa, ikuti dia, gitu ya. Ikuti dia sampai di mana muaranya. Nah, akhirnya memang kakaknya Musa itu mengikuti sampai di mana muaranya Musa itu. Ternyata ditemukan oleh istrinya Fir'aun, gitu ya. Dan ketika ditemukan oleh istrinya Fir'aun itulah istrinya Fir'aun menjadi jatuh hati. Dia mengatakan ini sebagai penyejuk hati, gitu ya. Dan juga akhirnya Fir'aun pun juga bisa menerima apa yang menjadi keinginan istrinya Fir'aun untuk mengambil Musa itu. Namun ternyata ketika Musa itu nangis terus dan disusui oleh beberapa ibu-ibu itu, dia selalu menolak. Akhirnya sang kakak itu mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada seorang wanita yang bisa menyusui, ya, bisa mengasuh Musa, gitu ya, bisa mengasuh bayi ini, gitu ya. Nah, ternyata ketika disusukan kepada ibu-ibu yang sedang menyusui itu, Musa selalu menolak. Akhirnya didatangkanlah ibunya. Dan ketika begitu disusui oleh ibunya, Musa menjadi tenang, gitu. Dan akhirnya sesuai janji Allah, bahwasanya Musa akhirnya kembali kepada ibunya, disusui oleh ibunya. Ibunya lah yang akhirnya juga ikut mengasuhnya. Itu sebuah kisah yang luar biasa. Sebuah kisah, sebuah ibroh bahwa ada ketika Allah itu menjanjikan sesuatu, yakini bahwasanya itu akan benar adanya. Nah, ketika kita membaca kisah dan lain sebagainya ini, kita akan menjadi tahu, oh ternyata sangat luar biasanya Al-Quran ini. Nah, paling mudah itu adalah kita mempelajarinya dari terjemahan itu, dari membaca terjemahnya, itu ya. Biasakan untuk membaca terjemah, jadi kita menjadi tahu, oh ini inilah yang dimauin Allah kepada kita, inilah perintah Allah, inilah larangan Allah. Ini kisah-kisah yang sangat menarik, yang banyak diambil ibrohnya. Atau kisahnya Nabi Yusuf, gitu ya, yang sampai menjadi satu nama surah, ya, surat Yusuf. Itu juga sangat luar biasa, gitu ya. Banyak ibroh yang bisa kita ambil di situ. Nah, dan mempelajari yang lain itu tentunya lebih banyak lagi ya, dari sisi-sisi yang lain, gitu ya, dari memaknainya. Jadi kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, kita senantiasa berasyik masuk dengan Al-Quran, gitu ya. Dan itulah Al-Quran yang nanti insya Allah akan menjadi membawa syafaat kepada kita, akan memberikan syafaat kepada kita. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mengamalkannya. Namun yang perlu ingin saya sampaikan, ditekankan di sini, janganlah kita mempelajari Al-Quran sampai selesai baru mengamalkan, ya. Namun begitu kita mengetahui dari terjemahan itu, ya, oh ada perintah ini, ada perintah ini, ada perintah ini, kita langsung mengamalkannya, ya. Mengamalkan dari semua perintah, ya. Ada perintah, oh bagi wanita itu harus menutup auratnya, ya, dengan berjilbab. Oh ada aturan-aturan bahwasanya ketika masuk kamar ke kamar orang tuanya itu ada batasan, gitu ya. Jadi kalau sudah mulai malam itu anak tidak boleh masuk langsung ke kamar orang tuanya, jadi harus mengetuk dulu, ya, sampai dengan waktu fajar. Itu ternyata semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran. Dan ketika kita mengetahuinya itu, kita bisa mengamalkannya, gitu ya. Oh tentang warisan, gitu ya, berapa bagiannya istri, berapa bagiannya saudara, dan lain sebagainya, itu semuanya sudah terlinci di dalam Al-Quran. Nah, hal-hal yang sudah kita ketahui di dalam Al-Quran, baik itu perintah-perintah Allah maupun itu larangan-larangan Allah, maka kita harus segera mengamalkannya. Kita amalkan seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran dengan tadi, ya, sekali lagi, dengan tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan tentang perintah-perintah Allah, tidak ada keraguan tentang larangan-larangan Allah, gitu ya. Semuanya itu kita amalkan, karena memang Al-Quran itu merupakan petunjuk buat kita untuk, ya, memang petunjuk buat manusia, ya, makhluk ciptaan Allah yaitu manusia, itu untuk Al-Quran itu, ya. Jadi memang karena itu adalah petunjuk buat kita, menjadi pedoman hidup kita, maka pedoman itu harus betul-betul menjadi pedoman kehidupan kita, ya, pedoman kehidupan kita. Bagaimana bertutur kata, bagaimana kepada orang tua, gitu ya. Allah itu sudah memberikan semuanya. Wala taqul lahuma uffin, gitu ya. Ya,
Jadi kita disuruh kepada orang tua itu bilang begitu saja tidak boleh ya. Bagaimana Allah menggambarkan betapa susahnya ibu mengandung gitu ya. Itu ketika kita tahu itu, akhirnya kita akan mengamalkan sebuah akan mengamalkan dengan rasa ketawaduan kita kepada orang tua kita, hormat kita kepada orang tua kita, taat kita kepada orang tua kita. Tentunya juga ketaatan kita kepada orang tua itu setelah taatnya kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah ibu-ibu, semakin kita dekat kepada Al-Quran, kita yakin bahwasanya akan semakin tentram hati kita ya. Karena Al-Quran itu bisa juga menjadi zikir buat kita. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub gitu ya. Maka jadikanlah membacanya itu, jadikan zikir buat kita. Itu akan menjadikan tenang buat kita. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, maka semakin kita itu banyak terlalu kecil ya yang kita pahami terhadap ilmunya Allah itu. Namun kita harus tetap terus berupaya terus untuk meningkatkan keimanan kita, terus mempelajarinya dan terus mengamalkan tanpa ada keraguan sedikitpun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekiranya cukup sekian materi saya pada kali ini. Insya Allah pada poin-poin selanjutnya akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.